selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 22 Maret 2023 dengan judul Memikul Beban Hidup Saya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan kami mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 128 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Mari kita ikuti penjelasannya. Yesus tinggal dalam rumah tangga petani dan dengan setia serta riang gembira turut memikul segala tanggungan rumah tangga. Ia belajar bertukang kayu dan dengan tangannya sendiri ia bekerja di bengkel pertukangan bersama Yusuf. Dengan pakaian serba sederhana seperti yang dipakai oleh seorang pekerja biasa, ia menjalani jalan-jalan kota kecil itu, pergi dan pulang dari pekerjaannya yang sederhana itu. Ia tidak menggunakan kuasa ilahinya untuk mengurangi bebannya atau meringankan pekerjaannya. Sementara Yesus bekerja pada masa kanak-kanak dan masa muda, pikiran dan tubuhnya berkembang. Ia tidak menggunakan tenaga tubuhnya dengan serampangan, melainkan dengan seksama, sehingga tetap berada dalam keadaan sehat, supaya ia dapat melakukan pekerjaan yang sebaik-baiknya dalam segala hal. Ia tidak mau sembrono dalam menggunakan alat pertukangan, sekalipun ia sempurna sebagai seorang pekerja, sebagaimana ia sempurna dalam tabiat. Dengan teladan yang diberikannya itu, ia mengerjakan bahwa adalah kewajiban kita untuk menjadi rajin, bahwa pekerjaan kita haruslah dilakukan dengan tepat dan seksama, dan bahwa pekerjaan yang demikian itu mulia adanya. Pergerakan badan yang mengajar tangan supaya berguna dan melatih orang muda supaya turut memikul beban kehidupan, memberikan kekuatan tubuh, serta mengembangkan setiap tenaga. Semuanya harus mencari sesuatu untuk dilakukan yang akan berfaedah bagi dirinya sendiri dan menjadi pertolongan bagi orang lain. Allah telah menentukan pekerjaan sebagai suatu berkat dan hanya pekerja yang rajin yang mendapat kemuliaan dan kegembiraan hidup sejati. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 63. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus. Yesus tinggal dalam rumah tangga petani, dan dengan setia serta riang gembira turut memikul segala tanggungan rumah tangga.
ia belajar bertukang kayu dan dengan tangannya sendiri ia bekerja di bengkel pertukangan bersama Yusuf. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami berdoa untuk para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya yang telah selesai diresmikan. Biarlah dengan peresmian Rumah Sakit Advent Palangkaraya, hamba-Mu Dr. Raymond dapat memimpin dengan keteladanan Yesus Kristus. Berikan roh kerendahan hati dan kesabaran dan sukacita di dalam pelayanan bagi hamba-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Kupang yang mengalami berbagai macam masalah kendala. Tapi kami percaya ada waktu Tuhan untuk melanjutkannya. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan. Hikmat pengetahuan sorga yang mereka miliki daripada Tuhan dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, hiburkan mereka, berikan mereka kekuatan dan sukacita selalu. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya bersandar kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah segala doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.